siang adik-adik. Shalom. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Mari kita tepuk tangan. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online pertemuan keempat SMTPI Jemaat GPMTR Jenjang Anak Tangguh. Nah adik-adik semua, di dalam pertemuan yang keempat ini kakak pengasuh supaya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh teman-teman pengasuh yang lain. Di sebelah kanan saya Kakak pengasuh Ivi. di sebelah kiri saya. Kakak pengasuhku. Mari kita tepuk tangan. Adik-adik semua, kakak pengasuh Po, kakak pengasuh Ipin, semua suka jalan-jalan kasih? Suka. Yo, tetapi di tengah suasana pandemi saat ini, katong belum bisa jalan-jalan. Namun, meskipun tetap di rumah, kita tetap bersama Yesus dan jalan serta Yesus. Kita akan nyanyikan bersama lagu Jalan Serta Yesus. Bagaimana adik-adik, masih semangat? Masih. Mari kita tepuk tangan. Ya, kakak pengasuh Ipin, kakak pengasuh Kodur, rasa senang kasih? Senang. Rasa senang kasih? Senang. Ya, atau di sini semua rasa senang, apalagi adik-adik di rumah. Nah, saat ini Kotong akan menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang. Tapi Kotong ganti dia punya kata, yaitu di gereja senang, di rumah senang. Gereja senang, di rumah senang, mana-mana hati senang. Di gereja senang, di rumah senang, mana-mana hati senang. Tangan dilomba-lombai, pintu digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, haleluya. Tangan dilomba-lombai, pintu digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, haleluya. Gereja senang, di rumah senang, mana-mana hati senang. Di gereja senang, di rumah senang, mana-mana hati senang. Tangan dilomba-lombai, pintu digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, haleluya. Tangan dilomba-lombai, pintu digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, haleluya. Nah adik-adik semua, sebelum kita memulai pertemuan yang 4 hari ini, masih ingat pelajaran minggu lalu kasih? Masih. Pelajaran minggu lalu tentang apa? Rukun ibadah ritual menghadap Tuhan. Betul sekali. Di dalam rukun ibadah ritual menghadap Tuhan terdapat 8 unsur.
Mari sama-sama katong sebut. Yang pertama, potong dan salam. Panggilan beribadah, nats pembimbing, lagi nyanyian jemaat, pengakuan dosa, berita pengampunan dosa, petunjuk hidup baru, dan doa. Adik-adik semua, itu adalah 8 unsur yang terdapat dalam rukun ibadah ritual menghadap Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sobat kami anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik, penyertaan-Mu luar biasa kepada kami, sehingga di hari ini Engkau masih memperkenankan kami semua untuk ada dalam sekolah minggu online SMTPI Jemaat GPM TAR Jenjang Anak Tangguh di saat ini. Tuhan Yesus, kami mohon daripada-Mu, kiranya dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini mau jadi seturut kehendak-Mu, dan Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ini kami Tuhan dengan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya, ketong akan ada dalam pertemuan keempat. Dan pembacaannya terdapat dalam pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Adik-adik, sebelum katong baca Alkitab, mari katong berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di siang hari ini kami anak tangguh SMTPI Jemaat GPM TAR akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon dengan kerendahan hati, Bapa mari datang, kuasailah kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang hendak kami baca dan dengar nanti dapat kami laksanakan itu dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Baru, pertama Yohanes 1 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang keempat, dengan judul bacaan Kesaksian Rasul tentang Firman Hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memerintahkan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, tadi kakak pengasuh PAID sudah singgung tentang materi minggu yang kemarin. Dan juga tadi adik-adik sudah baca Alkitab tentang materi hari ini. Di hari ini pertemuan keempat, di hari ini kita akan mendengarkan materi tentang rukun ibadah pelayanan firman. Rukun ibadah pelayanan firman ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, doa pembacaan Alkitab. Yang kedua, pembacaan Alkitab. Yang ketiga, khotbah. Dan yang keempat, saat teduh.
Ya adik-adik, di saat ini Kakak Ipin akan menjelaskan yang pertama, doa pembacaan Alkitab. Sebelum kita memulai segala sesuatu, lebih baiknya kita memulainya dengan doa. Begitu pula dengan sebelum kita memulai membaca Alkitab, lebih bagusnya kita memulainya dengan doa. Doa pembacaan Alkitab ini biasa juga adik-adik lihat dalam liturgi ditulis dengan kata epiklesis. Epiklesis ini sama saja dengan doa pembacaan Alkitab. Jadi adik-adik, doa pembacaan Alkitab ini dikhususkan hanya untuk membaca Alkitab, di mana katong minta tuntunan Roh Kudus untuk turun pada katong, sehingga pada saat katong membaca Alkitab ini katong bisa dapat mengerti dan memahami isi dari pembacaan Alkitab. Katong ke bagian yang kedua, yaitu pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab ini adik-adik jangan baca dengan terburu-buru, tetapi baca dengan intonasi yang baik dan tanda baca yang tepat. Suara yang lantang yang tadi adik-adik sudah lihat sudah dicontohkan oleh kakak pengasuh Neke. Dan adik-adik, pembacaan Alkitab ini juga biasa disesuaikan dengan khotbah pada hari itu. Sama halnya dengan saat ini. Kita punya materi hari ini tentang rukun ibadah pelayanan firman. Dan pembacaan yang kita ambil yaitu pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Dan juga adik-adik disesuaikan juga dengan tahun-tahun gerejawi. Ya adik-adik, selanjutnya kita pindah ke bagian yang ketiga, yaitu khotbah yang akan dijelaskan oleh kakak pengasuh Ko. Adik-adik sekalian, di saat siang hari ini kakak pengasuh Ko mau menyampaikan tentang khotbah. Khotbah adalah menyampaikan isi berita firman Tuhan dari pendeta maupun yang memimpin ibadah pada saat itu. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan ini khotbah bukan pidato atau ceramah. Jadi adik-adik sekalian, kita sekarang masuk pada saat teduh. Jadi saat teduh itu betul-betul ketong ada dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan atau khotbah yang disampaikan oleh para pendeta maupun yang memimpin ibadah saat itu. Kurang lebih 1 sampai 5 menit. Kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan untuk menopang seluruh perjalanan-perjalanan kita ke depan. Dan firman yang akan menuntun kita di hari ini adalah bagian bacaan kita dari Mazmur 95 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 bagian A. Nah, sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, baiklah kita merendahkan diri dan memohonkan permohonan Roh Kudus untuk menuntun sekaligus memberikan kekuatan bagi kita mengerti dan memahami apa kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman hidup, sebagai umat-Mu hari ini akan membacakan dan mendengarkan firman. Kami menyadari bahwa kami terbatas untuk melakukan firman-Mu ini. Karena itu kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya dengan pertolongan Roh Kudus kami tidak hanya mendengar, tetapi mau melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mazmur 95 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 bagian A bunyinya begini.
Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, warga gereja dan umat Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Memasuki bulan Juni ini, kita diingatkan pada dua hal yang tidak kalah penting. Yang pertama, bulan Juni adalah bulan lingkungan. Sebab tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan di tahun 2020 ini, tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah Time for Nature, artinya waktu untuk alam. Nah, yang kedua adalah bagi kita orang-orang Maluku, ya, bulan-bulan Juni ini dan seterusnya dan bahkan sebelumnya dari bulan-bulan Mei itu merupakan bulan-bulan yang menandai musim timur, ya. Di mana sesuai kebiasaan kita di Maluku, saat-saat ini menjadi saat-saat di mana para nelayan, warga gereja kita mulai berhenti, bahkan justru berhati-hati dalam mencari nafkah di laut. Sebab ada gelombang besar dan agak tinggi dan pasti sulit sekali untuk mencari ikan. Dan bagi warga masyarakat, kita selalu menemukan ya banyak kegiatan-kegiatan yang terhambat karena hujan yang banyak. Nah, anak-anak sekolah di masa itu pasti menyiapkan payung, jas hujan dan sebagainya. Nah, demikian pun kita juga berhati-hati saat itu ketika hujan yang banyak, ada longsor, ada banjir dan sebagainya. Nah, sementara di tahun ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, masyarakat Maluku juga, kota Ambon ini juga diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 yang membuat tatanan kehidupan mulai berubah. Nah, dalam penghayatan bersama itu, maka terhadap momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tanggal 5 Juni kemarin, maka saya mengajak kita semua untuk menghayati pesan-pesan Alkitab yang indah dan mendalam dari pemazmur. Sesuai dengan perikop kita hari ini, Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Itu mulai dari kehidupan keluarga, lingkungan keluarga kita yang paling kecil itu, kita selalu diberikan kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai kesehatan, nilai-nilai keharmonisan, nilai-nilai kebersihan, dan nilai-nilai relasi yang baik. Sehingga saat kita dipercayakan Allah untuk memuliakan Allah, bersorak-sorai kepada Allah Sang Pencipta, maka hal itu telah dimulai dari diri kita, keluarga kita. Sehingga segala sesuatu itu akan menjadi baik
untuk semua orang, untuk sesama kita. Orang-orang yang seiman pun tidak seiman kita justru terpanggil untuk menjadi berkat. Dan di sanalah alam pun akan menikmati apa yang baik yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita sehingga apapun yang kita lakukan di saat ini dari pribadi dan keluarga kita akan menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang benar-benar menjadi berkat untuk alam dan sesama kita di mana saja kita berada. Selamat memasuki usbu yang baru Bapak dan Ibu di masa-masa pandemi COVID ini. Yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati saudara-saudara semua karena Tuhan menciptakan saudara-saudara dan saya dan alam semesta untuk terus-menerus menjadi berkat. Amin. Ya adik-adik, itu materi yang tadi disampaikan oleh kakak pengasuh Ipin dan kakak pengasuh Po. Sekarang kakak pengasuh Ipin mau tes adik-adik apakah masih ingat tentang penjelasan yang tadi disampaikan. Iya adik-adik, rumpun ibadah ritual pelayanan firman ini terbagi atas berapa bagian? Iya, terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, doa pembacaan Alkitab. Doa pembacaan Alkitab itu katong minta tuntunan Roh Kudus turun untuk katong sehingga katong bisa mengerti apa isi dari firman Tuhan yang katong baca. Yang kedua, pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab ini katong baca harus dengan intonasi yang baik, dengan tanda-tanda baca yang sesuai dan juga dengan suara yang lantang. Dan sehingga orang yang mendengar itu bisa mendengar dengan baik dan mereka bisa memahami isi dari firman Tuhan. Ya, dan adik-adik, pembacaan ini juga harus disesuaikan dengan tahun-tahun gerejawi seperti yang baru kita lewati di minggu kemarin, yaitu hari Pentakosta, hari penurunan Roh Kudus. Jadi pembacaan Alkitab ini harus disesuaikan dengan tahun-tahun gerejawi. Sama halnya juga dengan khotbah. Khotbah adalah penyampaian isi berita firman Tuhan dari pemimpin ibadah atau pendeta kepada jemaat. Khotbah ini juga harus disesuaikan dengan tahun-tahun gerejawi yang harus berkaitan dengan pembacaan Alkitab tadi. Yang keempat adik-adik yaitu saat teduh. Saat teduh ini kita harus merenungkan katong punya hidup dari 1 sampai 5 menit, hidup yang berkaitan dengan khotbah yang tadi katong dengar oleh pemimpin ibadah atau pendeta. Ya adik-adik, itu penjelasan tentang materi hari ini yaitu rumpun ibadah ritual pelayanan firman. Ya adik-adik, di saat ini Kakak Ipin mau kasih tugas untuk adik-adik, tugas TPI. Pada hari Senin esok, adik-adik dalam ibadah binakel, adik-adik punya tugas harus berdoa pembacaan Alkitab dan membacakan Alkitab. Ya adik-adik bisa? Bisa. Ya, selanjutnya adik-adik mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kubuka Alkitab. Halo adik-adik yang di rumah, kakak pengasuh minta adik-adik semua berdiri bersama-sama dengan kakak pengasuh di sini mengikuti gerakan yang akan dilakukan. Berpasang-pasangan bukan lebih bagus lagi. Kubuka Alkitab, lalu kubaca, srek srek srek. Kubuka Alkitab, lalu kubaca, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatimu, ada di langkahku, ada di
Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, terima kasih untuk penyertaan hari ini karena kami sudah selesai dengan sekolah minggu online kami di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami dan firman-Mu yang tadi kami baca dan kami dengar beserta dengan materi tentang rumpun ibadah pelayanan firman. Kiranya materi ini dapat kami mengerti dan kami memahami sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami mau berdoa untuk kami anak-anak tangguh. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami di bangku-bangku pendidikan, berkatilah kami sehingga kami bisa tumbuh menjadi anak yang bisa membanggakan Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka dengan segala pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan, sehingga mereka memperoleh berkat dan di situ nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami mau berdoa untuk para pengasuh kami, berikanlah kekuatan kepada mereka, berikanlah berkat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka selalu ada untuk melayani kami, untuk memberitakan firman-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini juga kami mau berdoa untuk keadaan virus corona ini Tuhan. Kiranya kami mohon urapan tangan-Mu yang kudus itu Tuhan atas dunia ini, sehingga virus corona ini bisa berlalu dan kami bisa melakukan aktivitas kami setiap hari seperti sebelumnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, doa yang kami naikkan kepadamu di hari ini, kami mohon kiranya Tuhan Yesus selalu mencurahkan telinga pengasihan bagi kami sehingga Engkau mau mendengar dan menerima doa yang kami naikkan kepadamu seturut cinta dan kasih-Mu. Di saat ini juga Tuhan kami mohon berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa mau tinggal menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik semua, demikianlah sekolah minggu online SMTPI Jemaat GPM TAR. Pesan kakak pengasuh di sini untuk adik-adik semua di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, cuci tangan, dan terlebih utama jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di pertemuan kelima. Shalom.